Halo guys, selamat datang kembali di channel Mas Boy Farms. Sebelumnya yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe di bawah ini dan nantikan video seputar tips dan budidaya dari saya yang lainnya. Kali ini saya akan menjelaskan cara mengawinkan ikan cupang yang anti gagal. Maka dari itu, jangan skip videonya supaya tidak ada poin yang kelewatan. Ya, yang pertama yaitu kita siapkan dulu si pejantan yang berusia 5 bulan ke atas dan juga memiliki tubuh yang lebih besar daripada si betina. Ini penting sekali karena kalau kita memilih si pejantan yang lebih kecil dari si betina, kemungkinan gagal akan lebih besar karena si pejantan malah takut dengan betinanya. Maka dari itu kita wajib pilih yang ukurannya lebih besar daripada si betina. Kalau baru pertama kali dikawinkan, disarankan dengan betina yang murah dulu untuk latihan. Nah, kita siapkan juga si betina yang berusia 5 bulan ke atas dan sudah full telur yang perutnya buncit. Kita masukkan di dalam toples plastik atau botol aqua yang dipotong seperti ini. Gunanya untuk adaptasi supaya waktu dikawinkan tidak babak belur. Jadi bisa saling mengenal dulu, tidak terlalu parah nanti luka-lukanya. Pilih si betina yang badannya lebih sedikit kecil dari si pejantan supaya bisa sukses dikawinkan dan si pejantan tidak takut. Jadi penting sekali untuk memberikan si betina di toples plastik atau botol seperti ini ya, karena kalau tanpa disekat seperti ini akan babak belur saat selesai kawin. Kita akan masukkan saja ini ke dalam tempat pemijahan ya, kita masukkan pelan-pelan dan nanti kita tinggal menunggu supaya mereka saling adaptasi dulu sampai si pejantan bisa membuat gelembung. Untuk tempat pemijahannya saya menggunakan air yang sudah matur. Di tempat kolam kecil ini saya tidak menggunakan air baru dari sumur. Nah, kita juga wajib memberikan daun ketapang dan juga garam ikan supaya si telurnya tidak diserang jamur. Kita masukkan saja daun ketapang dan juga kita akan kasih si garam ikan. Garamnya memakai garam ikan ya, karena yang ini murni garam. Jangan memakai garam dapur karena mengandung yodium. Kita akan kasih sedikit saja. Nah, saya sudah pengalaman itu cuma pakai daun ketapang saja itu masih diserang jamur dan akhirnya telurnya nggak bisa menetas. Maka kita kasih garam ikan. Kita kasih 1 sendok teh saja, yang penting sudah terkena kandungan garam. Jangan banyak-banyak karena malah nanti bisa membunuh si cupang. Nah, kita harus menggunakan garam ikan, jangan menggunakan garam dapur ya, karena nanti takutnya berisiko membuat ikan cupang kita mati dan lainnya, karena ada kandungan yodium dan berbagai macam. Daun ketapangnya kalau kurang bisa kita tambah lagi, yang penting jangan terlalu pekat kehitaman karena itu tidak baik. pH yang terlalu rendah bisa membunuh si buraya. Yang penting dikasih daun ketapang supaya kecoklatan saja. Kita tinggal pantau saja untuk mengecek apakah si pejantan sudah membuat gelembung, karena kalau belum membuat gelembung dan sudah berhari-hari itu artinya si pejantan belum siap kawin. Nah, kalau sudah membuat gelembung kita kasih plastik, gunanya untuk supaya gelembungnya awet dan tidak meledak-ledak. Nah, kita tinggal tunggu supaya gelembungnya banyak. Kalau sudah membuat sarang gelembung kita tinggal masukkan si betina. Kita masukkan pelan-pelan supaya tidak memecahkan si gelembung.
Kita tinggal menunggu saja prosesnya. Kita wajib memantau berkala sekitar 3 jam 5 jam sekali supaya tidak kelewatan saat sudah bertelur. Kita wajib mengangkat si betina saat betina sudah selesai kawin supaya tidak memakan telurnya dan juga buraya. Nah, ini sudah di pojokan si betinanya, kita bisa pindahkan supaya tidak memakan telur dan juga memakan buraya nantinya. Maka itulah gunanya kita memantau berkala, karena kita tidak tahu kapan si betina dan pejantan selesai kawinnya. Ini kita tinggal menunggu saja telurnya untuk menetas. Jangan lupa kasih makan si pejantan sedikit-sedikit saja, yang penting habis, dan menggunakan pakan hidup supaya tidak menyebabkan amonia yang banyak. Kalau menggunakan pakan mati itu nanti kalau ada sisa bisa menyebabkan amonia. Kalau di dasaran juga banyak kotoran si pejantan, kita juga wajib mensiponnya dengan selang kecil supaya bisa bersih, terbebas dari amonia saat si buraya menetas nanti, sehingga si buraya lebih aman saat menetas. Kita tinggal menunggu saja dan kita pantau berkala setiap beberapa jam sekali untuk jaga-jaga kalau si buraya sudah menetas. Karena kalau saat buraya sudah menetas dan si pejantan ternyata belum bisa merawat anak, kita harus mengurangi ketinggian air, maka itu kita harus jaga-jaga. Nah, ini bisa dilihat kegunaan si plastiknya. Gelembung yang berada di luar plastik itu lebih cepat meletus daripada yang di area plastik. Dengan begitu gelembung lebih awet dan si pejantan tidak kecapean membuat gelembung lagi. Nah, kita tinggal saja sambil cek berkala lagi. Kita jaga-jaga saat si buraya sudah menetas. Nah, ini sudah ada beberapa buraya yang sudah menetas. Untuk yang baru pertama menetas seperti ini, mereka belum bisa berenang dengan baik. Kita pantau kalau si pejantan belum bisa merawat anak, kalau si buraya jatuh dan tidak bisa naik ke permukaan, kita kurangi ketinggian airnya. Kita tunggu prosesnya supaya si buraya menetas semua. Kita tinggalkan, kita cek berkala lagi. Nah, ini juga salah satu kegunaan dari si plastik tadi, supaya untuk bertengger si buraya agar bisa cepat naik ke permukaan. Jadi ini bisa membantu supaya keselamatan buraya lebih tinggi ya. Kita kasih plastik seperti ini. Nah, kita selama 5 hari jangan dikasih makan si burayanya, karena mereka belum bisa makan dan juga mereka masih punya persediaan makanan di perutnya dari si bawaan telur. Jadi sia-sia kalau kita mengasih makan si buraya. Kita kasih makan si pejantan saja sebagai suplai energinya sedikit-sedikit. Yang penting habis dan menggunakan pakan hidup supaya tidak mencemari airnya, menyebabkan amonia. Kita biarkan si buraya bersama si pejantan selama 5 hari supaya saat ada buraya yang tenggelam nanti pejantan bisa menyelamatkannya. Kalau sudah 5 hari nanti kita baru pisahkan si pejantan dengan burayanya. Kita masukkan si buraya ke kolam pembesaran. Nah, disarankan menggunakan paranet di kolam pembesaran supaya buraya tidak dimangsa oleh larva capung dan juga jentik nyamuk. Ya, oke, mungkin itu dulu video cara mengawinkan cupang yang anti gagal dari saya. Ya, segitu dulu video dari saya guys.
Untuk video seputar tips dan budidaya lainnya bisa dieksplor di channel ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nantikan video saya yang selanjutnya. Semoga bermanfaat.